Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng Pak Hono. Dan kali ini kita akan membahas mengenai materi teks negosiasi. Nah, tentunya kalian sudah penasaran dong dengan materi tersebut. Makanya tetap stay tune terus di podcastnya Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebagai pertemuan awal, saya akan membacakan puisi dari bukunya Usman Arumi yang berjudul Kasmaran. Judul bukunya adalah Kasmaran, tetapi judul puisinya yang saya akan bacakan adalah Pembatas Buku. Pembatas buku membatasi halaman dan lembaran, sementara kau pembatas antara kenangan dan kesendirian. Pembatas buku membatasi kata-kata yang belum selesai kubaca. Kau membatasi kata-kata dari sesuatu yang hendak disampaikan air mata. Ada lagi ini tadi pembatas buku. Saya akan bacakan puisi lagi. Ini berkaitan dengan buku dan kamu. Buku dan kamu tak ada bedanya. Buku menampung kata-kata dan kamu menampung air mata. Keduanya sama-sama berasal dari cinta. Oke, bagi yang jomblo tenang saja. Masih banyak teman yang lain yang masih jomblo, yang sudah pacaran, hati-hati, jaga jarak dan ya berhati-hatilah saja. Oke, itu sebagai pembuka podcast pada pertemuan hari ini. Nah, tentunya jangan anggap remeh materi teks negosiasi ini ya teman-teman. Kalau Anda tidak bisa menguasainya, bisa pupus harapanmu meraih nilai bagus pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, yuk simak ulasan menarik atau ulasan ciamik materi teks negosiasi dari Pak Hono. Pernahkah Anda mendengar atau pernah mendengarkan atau pernah mengetahui negosiasi atau bernegosiasi? Siapkan sesuatu pemahaman Anda ya selama 1 menit. Saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, waktu selesai. 1 menit sudah selesai. Oke. Tentunya kalian sudah bisa berpikir soal apa itu sebetulnya negosiasi dan atau bernegosiasi. Nah, saya jelaskan langsung. Bernegosiasi ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk berjualan atau membeli sesuatu. Ya, kata kuncinya adalah berjualan atau membeli sesuatu. Bernegosiasi bermaksud memikat hati penjual atau pembeli sehingga Anda harus pandai-pandai menggunakan kalimat saat bernegosiasi. Hal tersebut agar apa yang diinginkan mencapai kesepakatan yang tepat. Tanpa disadari, mungkin saya dan Anda setiap hari pernah melakukan negosiasi, baik dalam lingkup yang sangat sempit atau yang lebih luas. Nah, negosiasi ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Lalu, bagaimanakah pendapat Anda mengenai negosiasi? Nah, ini adalah PR Anda. Bukan PR ya, cuman saya mau menanyakan saja. Apa sih negosiasi menurut Anda? Atau bernegosiasi menurut Anda itu seperti apa? Nah, saya juga sudah menebak Anda akan menjawab. Sebentar dulu. Saya akan menjelaskan atau bertanya lagi. Apakah Anda pernah mengalami kegagalan dalam bernegosiasi? Nah, guna membantu Anda dalam mempelajari atau bernegosiasi, di sini akan mengembangkan kompetensi Anda dalam berbahasa. Pelajari materi berikut ini. Nah, langsung saja saya masuk ke pengertian negosiasi. Yang tadi Anda pikirkan, saya akan mencoba mengulas apakah yang Anda pikirkan itu sama dengan apa yang nanti saya sampaikan. Nah, perlu Anda ketahui, negosiasi itu merupakan proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Betul tidak?
Tentunya sama dong dengan apa yang Anda pikirkan, yaitu proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itu mengenai pengertian negosiasi. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri negosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi ini dapat dikatakan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Nah, negosiasi ini merupakan cara yang paling lebih baik untuk mencari solusi yang tepat. Jadi ketika Anda bernegosiasi itu jangan ketika tidak ada kesepakatan Anda main hakim sendiri, pukulkah, entah mengumpat dengan kata-kata kasar, itu berarti tidak bernegosiasi secara baik atau bermusyawarah atau bermufakat secara baik. Nah, bagaimanakah ciri-ciri negosiasi yang baik? Yang pertama adalah mencapai kesepakatan. Yang kedua, mencapai keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, sebagai sarana untuk mencari penyelesaian. Dan yang kelima, mengarah pada tujuan yang sama. Jangan sampai tujuannya berbeda. Sama kayak orang pacaran, tujuannya harus sama. Kalau berbeda berarti otomatis ada sesuatu yang disembunyikan. Itu berkaitan dengan ciri-ciri negosiasi. Kemudian apa sih sebetulnya faktor keberhasilan negosiasi itu diukur dari apanya? Ya, diukur dari faktor-faktor keberhasilan negosiasi. Yang pertama adalah semua pihak bersedia berkompromi. Ya, semua pihak bersedia berkompromi. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, tadi kalau ciri-cirinya adalah mencapai kesepakatan bersama, berarti tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan dicapai secara praktis. Dan yang kelima, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak yang lain. Itu berkaitan dengan faktor keberhasilan negosiasi. Apakah selama ini Anda bernegosiasi itu memenuhi ciri-ciri dan faktor keberhasilan? Nah, kalian yang bisa mengukur diri kalian sendiri. Atau kalian pernah mengantarkan ibu Anda ke pasar dan ibu Anda sedang melakukan proses tawar-menawar membeli cabai. Apalagi ini cabai masih maraknya, harganya mahal. Tentunya ada sedikit entah itu tawar-menawar dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya proses tawar-menawar atau negosiasi itu yang paling mengasihkan adalah di tempat keramaian, atau bagi saya adalah pasar tradisional dibandingkan dengan di swalayan atau di mal-mal. Itu tidak mengasihkan. Karena apa? Harganya itu sudah paten kalau di mall. Tapi kalau di pasar-pasar tradisional, karena kita bertemu dengan penjualnya langsung, itu akan terjadi permusyawarah atau perundingan, bermusyawarah, bermufakat untuk mencapai kesepakatan bersama harga yang ditentukan oleh penjual. Kemudian si pembeli itu menawarkan harga yang diinginkan. Terjadilah tarik ulur, akhirnya terjadi kesepakatan, penjual mendapatkan uangnya dan si pembeli mendapatkan barang yang diinginkan. Atau kalian lebih ke posisi sebagai orang yang bernegosiasi yang gampang. Kalau si penjual bilang harganya segini, ya udah langsung dibayar tanpa adanya namanya negosiasi, berunding dulu, bermusyawarah. Nah, jangan sampai kalian menawarkan barang atau menjual barang, atau zaman sekarang sudah menggunakan toko-toko online, ya. Itu biasanya harganya sudah paten, ya segitu tidak bisa ditawar lagi. Nah, kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Ada berapakah struktur teks negosiasi? Ada berapa? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kah? Ya, betul sekali. Yang menjawab 5 berarti jawabannya benar. Tepuk tangan. Nah, yang tadi menjawab 5 berarti benar, ya. Ada 5
dalam struktur teks negosiasi itu ada 5. Yang pertama adalah orientasi. Yang pertama ya, orientasi. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang kelima itu penutup. Ya. Ada berapa? 5. Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Adakah yang tahu orientasi itu apa? Ya, betul sekali. Orientasi itu pemaparan pendahuluan dari pihak ke satu dan pihak yang kedua untuk mempelajari paparan masing-masing sehingga permasalahan menjadi jelas. Atau di kata lain, orientasi ini berisi ucapan salam pembuka atau perkenalan mengenai sesuatu yang akan dinegosiasikan. Itu orientasi. Yang kedua, pengajuan. Adakah yang tahu pengajuan? Ya, betul sekali. Pengajuan adalah merupakan konsep kedua belah pihak untuk dijadikan bahan pertimbangan menuju tahap-tahap selanjutnya. Atau kata lainnya adalah di pengajuan ini berisi pertanyaan mengenai harga atau sesuatu kepada pihak yang lain. Ya, menawarkan atau berisi pertanyaan mengenai harga atau sesuatu pada pihak lain. Yang ketiga, penawaran. Adakah yang tahu penawaran itu apa? Ya, betul sekali. Penawaran adalah alternatif-alternatif atau solusi yang harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi dengan resiko terkecil. Atau dalam kata lainnya, penawaran ini berisi jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkatan harga. Kemudian yang keempat, persetujuan. Adakah yang tahu persetujuan? Ya, betul sekali. Persetujuan itu proses memilih solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak, atau kata lainnya, dalam persetujuan ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu penutup. Penutup di sini merupakan simpulan pembicaraan yang final dan disepakati kedua belah pihak agar dijunjung tinggi dengan konsekuensi tertentu. Nah, itu dari kelima bagian struktur teks negosiasi. Disimak baik-baik dan dipahami, ya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Tadi struktur sudah, kita masuk ke bagian kaidah kebahasaan. Di dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama, bahasa persuasif. Pernah mendengarkan kata bahasa persuasif? Kalau Anda biasa nonton TV, ada iklan itu menggunakan bahasa persuasif. Artinya apa? Bahasa persuasif ini bahasa yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau menarik perhatian. Saya ulangi lagi, bahasa persuasif itu bahasa yang mengajak, membujuk, atau menarik perhatian. Yang kedua, konjungsi. Nah, konjungsi ini sebetulnya sudah diulang-ulang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Konjungsi itu apa? Konjungsi, ya betul sekali, konjungsi itu kata hubung, ya, yang menghubungkan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan lain sebagainya. Bukan menghubungkan Anda dengan sesuatu hal, seseorang, atau Anda dengan seseorang, ya, bukan itu ya. Konjungsi itu menghubungkan kata dengan kata, kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat. Kemudian yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Apa sih yang dimaksud dengan pasangan tuturan di sini? Yaitu kalimat yang diujarkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Dalam teks negosiasi ini, tuturan berupa dialog yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tidak bisa dong negosiasi itu dilakukan oleh 1 orang, nanti ngomong sama siapa? Ayo. Nah, ngomong sama diri sendiri nanti digila-gila. Berarti otomatis harus ada 2 orang atau lebih. Ya, tidak boleh dilakukan oleh 1 orang. Kalau 1 orang nanti digila-gila. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung. Apa sih yang dimaksud dengan menggunakan kalimat langsung? Di sini artinya
berupa petikan atau ujaran yang diujarkan seseorang, ya, berupa tanda petik atau ujaran yang diujarkan oleh seseorang. Misalnya, ya, di dalam teks itu ada pembeli titik 2, kemudian ada tanda petik 2, kemudian kalimatnya. Contoh, pembeli, Mas, saya ingin beli laptop GHI. Di sini ada tidak? Nah, di setiap kalimat itu di ujung sebelum kata ada petik 2 dan setelah selesai ada petik 2. Itu menggunakan kalimat langsung. Ada, Mas, ini ada warna hitam, putih, merah, biru, dan abu-abu. Kalau ada tanda petik 2 berarti itu termasuk menggunakan kalimat langsung. Itu merupakan kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Tadi ada 4, persuasif, konjungsi, berisi pasangan tuturan, dan menggunakan kalimat langsung. Lanjut. Nah, di dalam teks negosiasi itu tidak hanya secara lisan saja, tetapi bisa dilakukan dalam bentuk narasi. Atau kalau kalian pernah melihat surat niaga, itu bagian dari bentuk teks negosiasi dalam bentuk surat niaga atau jual beli, menawarkan. Ya. Nah, di dalam surat niaga itu harus ada namanya struktur niaga itu harus ada karena bersifat resmi. Yang pertama adalah strukturnya yang pertama ada kop surat. Yang kedua logo lembaga. Yang ketiga nomor surat. Yang keempat lampiran. Yang kelima judul karangan. Yang keenam tanggal surat. Yang ketujuh alamat penerima surat. Yang kedelapan salam pembuka surat. Yang kesembilan tubuh surat, dan yang ke-10 salam penutup surat. Nah, nanti saya juga akan mengirimkan contoh-contoh surat niaga. Nanti saya kirimkan kalau Anda sudah mendengarkan materi teks negosiasi ini. Nanti di sesi terakhir saya akan mengirimkan contoh-contoh surat niaga. Ya. Itu dari materi teks negosiasi. Oke, saya akan membacakan bukan membacakan puisi lagi ya, karena tadi sudah. Mungkin nanti akan ada sesi membaca puisi di bagian akhirnya. Nah, di sini saya akan membacakan negosiasi, contoh teks negosiasi yang berjudul membeli buku. Disimak baik-baik ya. Oke. Pada suatu hari, di pasar buku Loakan, saya menanyakan harga buku ke seseorang penjual. Berarti di sini ada saya dan penjual. Yang pertama adalah saya. Maaf, buku ini harganya berapa ya, Bang? Oh, buku ini mah. Oh, buku yang mana? Ya, saya ulangi lagi. Ya. Maaf, buku ini harganya berapa, Bang? Buku yang mana? Buku yang ini. Oh, ini 79.000 harganya. Wah, mahal sekali, Bang. Ya, memang segitu. Harga pasnya berapa, Bang? Ya, itu sudah harga pas, Di. Buku ini memang mahal. Nah, saya tahu buku ini memang sangat mahal. Isinya mantap, pengarangnya terkenal, dan cetakannya juga bagus. Kalau beli di toko buku mungkin harganya dapat mencapai 100.000 atau kurang sedikit. 50.000 gimana, Bang? Gak dapet, Dik. Buku mahal itu. Ya, saya tahu, tapi masa gak bisa kurang harganya? Udah deh, 70.000 saja. 60.000 saja. Gak bisa ya? Naikin sedikit lah, jangan segitu. Berapa dong? 65.000, harga pas. Oke lah, kalau begitu saya ambil satu. Nah, setelah itu saya langsung menyerahkan uang sambil si penjual membungkus buku. Saya melihat-lihat buku yang lain. Kemudian saya melihat satu novel cinta yang sedang digandrungi remaja saat ini. Nah, novel itu terdiri dari 2 jilid tebal. Kalau buku ini harganya berapa, Bang? Satu setnya
90.000. Wah, mahal sekali. 40.000 saja deh bang. Saya ambil 2. Aduh, nggak dapet dik. Terlalu rendah itu nawarnya. Di toko buku saja nggak ada harga segitu. Ya kan di toko buku lah, di sini kan diloakan. Naikin lagi lah harganya, jangan segitu masih kerendahan. Gak lah bang, kemarin kan kawan saya bisa dapat segitu kok. Wah, nanti saya gak untung dong dik. Saya rasa harga segitu abang sudah bisa untung. Naikin sedikit lah dik. Enggak bang, kalau boleh saya segitu. Kalau bisa nanti saya ambil deh 2. Baiklah, hitung-hitung membuka pelanggan baru. Nah, akhirnya penjual memberikan harga 2 set buku tersebut dengan harga 80.000 maksudnya ya. Artinya 1 buku harganya 40.000. Nah, negosiasi ini berarti otomatis kan teks ini tidak ada satupun yang dirugikan. Semua saling mendapatkan kesepakatan secara bersama. Nah, tugas pada pertemuan hari ini adalah silakan kalian mencari. Kalau sudah kedengaran ada kata-kata tugas, langsung nyalinya hilang, semangatnya sudah tidak membara lagi ya. Tapi tenang saja, ini tugasnya mudah sebetulnya. Silakan kalian mencari contoh teks negosiasi, apapun itu judulnya, kemudian kalian tulis di buku bahasa Indonesia. Setelah kalian salin di buku bahasa Indonesia, coba kalian analisis dari struktur dan kaidah teks negosiasi. Menganalisis mana yang menentukan orientasi, kata mana yang menentukan pengajuan, kata mana yang menentukan penawaran, kata mana yang menentukan persetujuan, dan kata mana yang menentukan penutup. Kemudian kaidah kebahasaannya, mana yang menunjukkan bahasa persuasifnya, mana yang menunjukkan konjungsinya, kemudian mana yang berisi pasangan tuturannya, kemudian adakah menggunakan kalimat langsung ya. Itu nanti kalian cari di teks tersebut. Jadi menganalisis teks negosiasi yang Anda cari. Boleh apa yang tadi saya bacakan contoh teks negosiasi membeli buku, atau kalian mau mencari atau mau beri ulang, tidak apa-apa. Saya terserah kalian. Pokoknya tugasnya adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi yang kalian cari di internet atau di buku bahasa Indonesia kalau kalian berpegangan buku bahasa Indonesia. Itu saja dari saya. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini saya tutup dengan pembacaan puisi lagi. Asik toh? Kurang apa coba? Lebih sabar ya, saya mencoba untuk mencari judul yang sekiranya bagus, tapi bagus-bagus semua sih sebetulnya. Coba saya cari yang agak sedikit saja karena nanti terlalu lama. Nungguin ya. Iya, nungguin ya. Sabar. Nah, residu rindu. Karena ini masih musim corona, jadi biasanya kalian suka rindu-rindu. Jadi saya baca residu rindu. Ini adalah pembacaan puisi sebagai penutup podcast pembelajaran bahasa Indonesia. Disimak baik-baik. Residu rindu. Sejauh sebelum mata rindu mendidikku melihat keindahanmu, kau lebih dahulu kekal dalam pandanganku. Jauh sebelum tangan rindu menuntun penaku menulis namamu, kau lebih dahulu kekal dalam puisiku. Jauh sebelum bibir rindu membimbing bunyiku mengujar namamu, kau lebih dahulu kekal dalam bungkamku.
Jauh sebelum kaki rindu mengusung langkahku ke hadiranmu, kau lebih dahulu kekal dalam diriku. Jauh sebelum naluri rindu mengajariku mendoakan keselamatanmu, kau lebih dahulu kekal dalam cintaku. Saya akhiri dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau ada kesulitan, kalian bisa menghubungi WA pribadi saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.